Podcast. Selamat datang di podcast kami. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang berjudul Bincang-Bincang Sehat. Podcast yang hadir untuk membahas salah satu aspek kesehatan di tatanan rumah tangga dan lingkungan. Saya Syarif Hidayat dengan akhiran NIM 133 selaku host pada podcast kali ini. Adapun bintang tamu yang saya perkenalkan yaitu Ani Sofia Saida, Dian Aula Musa, Salsa Putri Suryani, dan juga Alifa. Terima kasih saya ucapkan kepada bintang tamu yang sudah hadir pada podcast kali ini. Pasti kalian sudah tidak sabar kan untuk berbincang-bincang sehat pada topik kali ini. Menurut saya, istilah PHBS sudah sering kita dengar jika kita membahas kebersihan lingkungan. Nah, menurut teman-teman, kalian apa sih sebenarnya PHBS itu? Dan kenapa PHBS sangat penting diterapkan di lingkungan, terutama di tatanan keluarga? Menurut saya, PHBS itu adalah fondasi untuk mencegah penyakit. Dengan menerapkan PHBS, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarga. PHBS sendiri seperti kebersihan lingkungan, sanitasi yang baik, dan pola makan yang sehat dalam tatanan rumah tangga. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Saya sangat setuju dengan pendapat Dian bahwa PHBS itu merupakan suatu program yang dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi keluarga sendiri. Karena rumah tangga merupakan awal mula terbentuknya karakter diri seseorang. Dengan menjaga PHBS yang baik, kita dapat mencerminkan bahwa kita memiliki kepribadian yang sehat. Nah, sahabat-sahabat podcast, kita sudah tahu kan apa itu PHBS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PHBS di tatanan rumah tangga melalui teori Lawrence Green. Seperti kita tahu, teori Lawrence Green itu adalah perilaku individu dipengaruhi oleh keterampilan, saran, serta komitmen masyarakat dan pemerintah. Jadi menurut teman-teman podcast, apakah teori Lawrence Green dapat membangun kepribadian seseorang yang baik dalam menerapkan PHBS? Nah, kalau menurut saya, teori Lawrence Green ini sendiri sangat bagus untuk membangun karakter seseorang mengenai penerapan PHBS karena teori Lawrence Green ini mencangkup niat seseorang itu sendiri, mungkin seperti sarana dan prasarana, serta penguat seperti pengetahuan. Nah, 3 faktor ini bisa menjadi acuan untuk menjadi seorang PHBS yang baik. Nah, betul. Karena teori Lawrence Green ini sendiri salah satunya ada niat. Niat sendiri bisa menjadi acuan seseorang untuk melakukan suatu hal. Tanpa adanya niat seseorang tidak akan pernah mau melakukan sesuatu. Ditambah lagi ada faktor sarana dan pengetahuan di mana kedua faktor ini sangat mendukung dalam terwujudnya niat seseorang itu untuk menerapkan PHBS di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas fakta PHBS di rumah tangga. Saya kan melihat beberapa kasus PHBS dalam rumah tangga di luar sana yang anaknya terkena penyakit diare. Seperti yang kita tahu sendiri, diare disebabkan oleh bakteri-bakteri yang berasal dari sanitasi yang buruk. Bagaimana sih pandangan teman-teman akan hal itu? Kalau menurut pandangan saya, memang benar bahwa diare itu disebabkan oleh bakteri dan sanitasi yang buruk. Nah, kedua hal itu tidak akan mungkin terjadi jika kita mampu menerapkan PHBS yang baik dan benar dalam rumah tangga. Karena PHBS yang baik merupakan salah satu langkah untuk mencegah diare, terutama di kalangan anak-anak. Seperti yang kita ketahui, di mana anak-anak itu sendiri seringkali tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, benar sekali. Disinilah peran orang tua dalam mengasuh anak untuk menerapkan PHBS yang baik seperti mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, penyajian makanan yang bersih, dan sebagainya. Tanpa adanya pola asuh dari orang tua sendiri mengenai PHBS yang baik, maka kasus diare akan selalu muncul di kalangan anak-anak dalam tatanan rumah tangga itu sendiri. Baik, karena kan kasus diare pada anak-anak itu tidak kunjung usai. Jadi apa sih solusi yang baik untuk kasus diare menurut teman-teman? Jadi, diare pada anak menjadi serius jika tidak ditangani dengan baik. Penting untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya hidrasi yang tepat, pemberian larutan rehidrasi oral atau oralin harus dipromosikan sebagai langkah pertama yang harus diambil ketika anak mengalami diare. Selain itu, edukasi mengenai makanan yang tepat seperti nasi, pisang, dan bubur untuk membantu memulihkan kesehatan anak dengan cepat.
kemudian sanitasi yang baik juga sangat mempengaruhi berkurangnya penyebaran bakteri penyebab diare, karena sanitasi yang baik tidak mungkin menyebabkan adanya bakteri jahat. Dalam suatu rumah tangga adanya perubahan perilaku di masyarakat yang membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar dan setelah beraktivitas. Nah, setelah kita mengetahui solusi yang tepat untuk kasus diare pada anak-anak, sebagai individu apa saja yang bisa kita lakukan agar terwujudnya rumah tangga yang bersih dan sehat? Kalau dari saya sendiri sih, kita harus membersihkan rumah secara rutin, membuang sampah pada tempatnya. Hal itu merupakan salah satu cara untuk terwujudnya rumah tangga yang bersih dan sehat. Kalau saya sendiri sangat penting untuk kita menjaga contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Jika kita rajin mencuci tangan, maka makan makanan bergizi dan berolahraga, anggota keluarga lain akan cenderung meniru. Terlebih kita adalah juga orang-orang dari tenaga kesehatan. Menurut saya, setiap anggota keluarga harus menerapkan kebiasaan sehat, seperti menjaga kebersihan dan mencuci tangan. Mereka juga bisa mengedukasi tentang PHBS dan ikut kegiatan komunitas. Dengan kesadaran dan tindakan konsisten, individu menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Kalau dari saya itu sangat penting dalam penerapan kebersihan pribadi. Dengan menjalankan peran ini, kita dapat membantu mencegah dan mengatasi diare di lingkungan rumah tangga, serta berkontribusi pada suatu kesehatan keluarga secara keseluruhan. Baik, terima kasih untuk semua sharing ilmunya teman-teman. Wah, untuk bincang-bincang sehat kita pada podcast kali ini sangat seru ya, karena kita bisa mendapatkan ilmu baru dari para bintang tamu kita pada podcast kali ini, dan kita dapat memperdalam ilmu kita lagi tentang kesehatan. Dan semoga podcast kali ini bisa menginspirasi penonton-penonton betapa pentingnya PHBS di tatanan rumah tangga. Mari kita terus berkomitmen untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga rumah kita menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua. Hidup bersih, hidup sehat, mulai dari rumah. Rumah sehat, keluarga bahagia.